Perkenalkan, nama saya Hotmoli Nadia, NPM 19010100259, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari grup PGA 5 semester 4. A. Pengertian menulis. Pengertian menulis menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Menurut Indi Hadi tahun 2018 halaman 54 menyatakan menulis dipandang sebagai cara mengomunikasikan pesan dengan menggunakan bahasa tulis. Menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya menurut Suparno dan Yunus tahun 2010 halaman 3. Menurut Santosa tahun 2005 halaman 11, menulis merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Sedangkan menurut Tarigan tahun 2013 halaman 22, menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan suatu keterampilan yang dapat dilakukan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan dan dikomunikasikan dalam sebuah bentuk tulisan dengan organisasi penulisan. Menulis juga merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat dibaca seperti apa yang diwakilkan oleh simbol tersebut. B. Tujuan menulis. Hugo Hartig dalam Tarigan tahun 1986 halaman 254 merumuskan tujuan menulis diantaranya adalah 1. Tujuan penugasan. Penulis sebenarnya tidak memiliki tujuan karena orang yang menulis melakukan tugas yang diberikan kepadanya. 2. Tujuan altruistik. Penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedudukan pembaca, ingin menolong pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya. Yang ketiga, tujuan persuasif. Penulis bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Keempat, tujuan informasional. Penulis bertujuan memberikan informasi atau keterangan kepada para pembaca. Yang kelima, tujuan pernyataan diri. Penulis bertujuan memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada pembaca. Keenam, tujuan kreatif penulis. Penulis bertujuan melibatkan idenya dengan keinginan mencapai norma statistik, nilai kesenian. Ketujuh, tujuan pemecahan masalah. Penulis bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Fungsi menulis. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dengan menulis, memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, menyusun urutan bagi pengalaman, dan menyumbangkan kecerdasan. Bernard Percy, secara rinci fungsi menulis adalah 1. Sarana untuk mengungkapkan diri, yaitu untuk mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan, keinginan amarah. Yang kedua, menulis sebagai sarana pemahaman, artinya dengan menulis seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan atau menancapkan pemahaman ke dalam otaknya. Yang ketiga, menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri. Artinya, dengan menulis bisa melejitkan perasaan harga diri yang semula rendah. Dengan menulis dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Artinya, orang yang menulis selalu dituntut untuk terus-menerus belajar sehingga pengetahuannya menjadi luas. Yang keempat, menulis dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat, bukannya penerimaan yang pasrah. Artinya, dengan menulis seseorang akan menjadi peka terhadap apa yang tidak benar di sekitarnya sehingga ia menjadi seorang yang kreatif. Yang kelima, menulis mampu mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Artinya, dengan menulis seseorang akan selalu berusaha memilih bentuk bahasa yang tepat
dan menggunakannya dengan tepat. C. Jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Berdasarkan jenis tulisan, menulis dibedakan menjadi 4, yaitu menulis deskripsi narasi, argumentasi, dan eksposisi. Di samping keempat jenis tulisan tersebut, Suparno tahun 2008, halaman 113, menambahkan satu lagi jenis tulisan yaitu persuasi. 1. Deskripsi. Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan suatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Atau Suparno tahun 2008 halaman 111. Sunarno tahun 2007 halaman 1 mempertegas pendapat Suparno bahwa tulisan deskripsi berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Contohnya, jauh di sana di tepi sungai, tampak seorang perempuan yang masih muda berjalan di hilir mudik. Kadang-kadang menengok ke laut. Rupanya mencari atau menantikan apa yang boleh timbul dari dalam laut yang amat tenang, laksana air di dalam dulang pada ketika itu. Atau arti dari pihak manapun pada air mukanya yang telah pucat dan pada tubuhnya yang sudah kurus itu, dapatlah diketahui bahwa perempuan itu memikul suatu percintaan yang amat berat. Meskipun mukanya telah kurus, tetapi cahaya kecantikan perempuan itu tiada juga hilang. Tulisan ini bermaksud meyakinkan pembaca tentang kebenaran dan keberadaan sesuatu yang telah dijelaskan oleh penulis. Contoh, jauh di sana di tepi sungai, tampak seseorang perempuan yang masih muda berjalan di hilir mudik. Kadang-kadang menengok ke laut. Rupanya mencari atau menantikan apa-apa yang boleh timbul dari dalam laut yang amat tenang laksana air di dalam dulang pada ketika itu. Atau dari pihak manapun pada air mukanya yang telah pucat dan tubuhnya yang sudah kurus itu dapat diketahui bahwa perempuan itu memikul suatu percintaan yang amat berat. Meskipun mukanya telah kurus, tetapi cahaya kecantikan perempuan itu tiada juga hilang. Dikutip dari buku Bintang Minahasa karya Hersevien M. Taulu tahun 2001 halaman 65. Yang kedua, narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa. Sesuai dengan pendapat D. Imex tahun 2007 halaman 5, paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam tulisan narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Dalam tulisan narasi biasanya terdapat tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Hal ini dimaksud untuk memaparkan suatu cerita atau kejadian dengan jelas sejelas-jelasnya. Contoh, pertandingan antara Angelikwi Wijaya melawan Tamarin Tanasugarn berlangsung sangat mendebarkan. Pada set pertama, Tamarin unggul atas Enji dengan skor 2-6. Namun, Enji membalas kekalahannya di set pertama dengan merebut set kedua. Enji memenangi set kedua itu dengan skor tipis 7-5. Memasuki set ketiga, Tamarin tampaknya mulai kehabisan tenaga. Sebaliknya, Enji semakin percaya diri apalagi ia mendapat dukungan luar biasa dari para penonton. Dengan mudah Enji memimpin perolehan angka. Ia sempat unggul dengan skor 5-0 sebelum akhirnya Enji menutup set pertemuan itu dengan skor 6-2. Kemenangan itu mengantarkan Enji ke semifinal. Ketiga, argumentasi. Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Argumentasi bisa disebut dengan tulisan eksposisi yang khusus. Penulis berusaha untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Hal ini dimaksudkan dalam pembaca percaya dan menerima apa yang dipaparkan oleh penulis. Karena tujuan meyakinkan pendapat atau pemikiran pembaca, maka penulis dapat menyajikan secara logis, kritis, dan sistematis bukti-bukti yang dapat memperkuat keberadaan pendapat yang disampaikannya. Sehingga
Keberadaan bukti-bukti tersebut dapat menghapus keraguan pembaca terhadap penulis. Penulis dapat mengajukan argumentasinya berdasarkan contoh-contoh analogi, akibat sebab, sebab akibat, dan pola-pola deduktif. Contohnya, hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa itu. Dari catatan kepolisian, yang ada ternyata ia telah berkali-kali melakukan kejahatan-kejahatan kecil sampai kejahatan besar hampir semua pernah ia lakukan. Ternyata, lingkungan pergaulan yang ia lalui merupakan faktor utama yang menyebabkan harus mengalami penderitaan yang panjang. Yang keempat, eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan suatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Atau Suparno tahun 2008 halaman 112, sasarannya adalah menginformasikan sesuatu tanpa ada maksud mempengaruhi pikiran, perasaan, dan sikap pembacanya. Dengan demikian, eksposisi dapat disimpulkan sebagai jenis tulisan yang isinya menyampaikan atau memaparkan sebuah informasi. Tulisan ini disampaikan secara jelas dan dapat disertai data-data yang konkret. Tujuannya adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang sesungguhnya. Yang kelima, persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu hal yang disampaikan penulisnya. D. Metode pembelajaran menulis. Dalam pembelajaran menulis dipergunakan beberapa metode, yaitu metode langsung, metode komunikatif, metode integratif, metode tematik, metode konstruktivistik, dan metode konstekstual. Pendekatan. 1. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan komunikatif tampak pada pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran, pendekatan ini tampak pada butir pembelajarannya, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana dan membaca bacaan, kemudian membuat ikhtisar dan meringkas cerita yang didengarnya. Ketiga, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengomunikasikan. Pendekatan keterampilan proses ini tampak pada butir pembelajaran, misalnya melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Keempat, pendekatan tematis. Pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Pendekatan tematis tampak pada butir pembelajaran, misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi, dan menyusun naskah sambutan. Strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa. Membaca merupakan kunci keberhasilan dalam menulis, karena dengan membaca akan berkembang wawasan yang mendorong bakat menulis. Karena membaca dan menulis erat kaitannya, sehingga ada pendapat mengatakan bahwa seseorang yang tidak gemar membaca tidak akan menjadi penulis. Ada beberapa teknik dalam mengembangkan penulis, yaitu 1. Bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Hal ini dapat melalui permainan menulis yang biasanya disebut menulis berantai atau menulis berkelompok. Contohnya sebagai berikut. A. Siswa dibagi dalam kelompok dengan jumlah 10-15 orang per kelompok. Tentukan mana saja yang masuk kelompok 1, 2, dan seterusnya. Siswa pertama dari suatu berita telah mempunyai kalimat yang sama pada setiap kertas. Misal, hari Minggu kemarin saya pergi ke pantai. Nah, siswa pertama bertugas menambahkan sebuah kalimat, kemudian diserahkan kepada siswa kedua yang akan menambahkan kalimat lagi, dan seterusnya sampai siswa terakhir dalam satu kelompok.
Sesudah itu, kertas dikumpulkan dan guru membacakan isi setiap kertas. Ini akan menjadi proses pembelajaran menulis yang menarik, karena adanya kesalahan yang dibuat oleh siswa, biasanya tentang kesalahan koherensi, yaitu berhubung antara sebuah kalimat dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Kedua, kuis. Minimal ada 3 kuis yang dapat digunakan dalam setahunnya, yaitu kuis tanda baca, kuis tata paragraf, dan kuis tanda kutip, tanda baca, dan tata paragraf sekaligus. 3. Memberi atau mengganti akhir cerita. Mengganti akhir cerita merupakan latihan menulis yang sangat menyenangkan, efisien, dan efektif. Dengan kerja yang tidak terlalu banyak dapat dicapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang diharapkan, yaitu siswa gemar menulis. Menarik dari kegiatan ini adalah dengan akhir baru, cerita atau dongeng itu menjadi lebih menarik. Keempat, menulis meniru model atau copy the master. Penggunaan model ini membutuhkan buku yang berisi banyak dan dari berbagai macam tulisan yang dapat dijadikan master atau model pegangan. Kelima, pembelajaran menulis di luar kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melatih siswa menulis buku harian yang berisi tentang pengalaman, kesan, atau pikiran yang menarik. Selain dengan menulis majalah dinding atau mading, dapat pula dengan clipping. Dalam clipping, siswa akan mengumpulkan tulisan-tulisan yang mereka sukai yang sesuai dengan bakat dan kepribadian mereka. Tahap proses menulis, strateginya yaitu aktivitas penulisan. Curah pendapat, mengingatkan kembali pengalaman, memilih topik menggunakan metode tanya jawab. Jika bercerita, mengembangkan gagasan, menggunakan metode penjelasan, menggunakan metode tanya jawab, menggunakan metode percakapan. Mengamati gambar, menetapkan topik, mengembangkan kalimat, menetapkan judul. Tulisan organisasi gagasan, mengatur kalimat gagasan, metode bermain. Tanya jawab pertanyaan, mengarahkan kalimat gagasan. Menggunakan bacaan, menggunakan gambar penulisan draft. Tulis bersama, menyusun paragraf bersama-sama di papan tulis, menggunakan gambar lepas, menggunakan gambar seri. Tulis pasangan, menyusun paragraf dengan teman sebangku melalui percakapan. Tulis individual, menyusun paragraf secara individual, menggunakan gambar, dan menggunakan bagan kegiatan. Perbaikan, baca individual. Perbaikan dengan membaca tulisan sendiri, perbaikan baca kelas, perbaikan bersama melalui pembaca. Pertemuan individual, bertanya kepada guru kelanjutan tulisan. Bahas bersama, pembahasan oleh kelas, penggunaan kosakata, urutan kalimat, dan penyempurnaan. Pertemuan individual, bertanya kepada guru, penyempurnaan kalimat dan paragraf, penggunaan eja dan tanda baca. G. Tahap-tahap. 1. Tahap pratulis. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis terdapat berbagai kegiatan yang sebelum melakukan penulisan dilakukan oleh penulis, mulai dari menentukan topik yang akan ditulis. Penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. 2. Tahap pembuatan. Draft-draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisnya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. 3. Tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, dapat berubah, menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih. Menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan lain sebagainya. Penulis berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisannya dapat fokus pada tujuan. Keempat, tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan, penulis mengulang kembali kegiatan pembaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama tahap penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar yang dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama. Tujuan penulisan
calon pembaca, dan kriteria penerbitan. 5. Tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisannya melalui berbagai kemungkinan. Misalnya, mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagai tulisan dengan berbagai pembaca. Baiklah, sekian dari hasil pengertian menulis di kelas tinggi pada sekolah dasar. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.